bahwa itu tetap 99,9% palsu. Karena semua akan terbongkar dan semua akan dibongkar, dan memang sebelum disidang nanti orang juga udah tahu kok ujungnya apa, karena ujungnya ijazahnya tetap palsu. Mas Roy, gelar perkara khususnya dikabulin, ijazahnya juga ditunjukin akhirnya. Anda mendapatkan fakta yang menguatkan tudingan Anda atau justru melemahkan? Sangat menguatkan, karena makin banyak kebohongan yang terbongkar. Biar Pak Rifai ketawa dulu. Ya, yang pertama adalah kebohongan Jokowi. Ya, ketika dia ditanya, Anda melaporkan apa? Oh, saya nggak melaporkan apa, yang saya laporkan cuma peristiwa. Kemarin selain yang disebut-sebut so-called itu ijazah, yang maunya itu disebut ijazah, itu kita juga ditunjukkan juga LP, laporan polisi. Dan ternyata laporan polisi semenjak Jokowi tanggal 30 April itu udah jelas ada 6 pasal. Jadi selama ini, terima kasih Pak Polisi, yang kemudian, bukan dari kami, pasal 32-36, itu terbukti. Pasal itu dari Jokowi. Jadi sangat jahatnya dia menuduh dengan pasal 32-35. Kemudian yang paling penting adalah apa? Ditunjukkan, betul. Ditunjukkan tuh ya kayak dulu ketika misalnya ada keluarganya Jokowi waktu itu, bahwa ini adiknya Iriana waktu itu, bahwa ya hanya ditunjukkan gitu saja. Jadi kami itu jangankan memeriksa ya. Jadi ingat ya, bukan diperiksa. Kami hanya disuruh melihat. Karena untuk megang saja nggak boleh. Karena misalnya untuk melihat kertasnya ya, kita ngintip kertasnya itu benar nggak, kertas tebal atau enggak, itu nggak bisa. Jadi itu tetap ada di dalam map, dan kemudian dari situ saja. Tapi saya dan Dr. Rismon sudah punya satu kesimpulan bahwa itu tetap 99,9% palsu. Ini jelas bahwa dengan melihat kemarin ya, saya ini tukang potret tuh bukan hanya dari tahun ini saja ya. Sudah semenjak, ya ini saya tunjukkan aja lah. Nih ya, sudah sejak tahun 95. Saya itu juara 1 fotografer nasional pada saat itu untuk ini menterinya waktu itu masih Pak Yub Afe. Jadi saya bisa tahu foto itu asli dicetak dari kertas warna atau foto itu reprinting lagi. Dicetak ulang. Meski hanya melihat saja. Oh iya, kalau itu kelihatan lah. Caranya apa? Kertas foto yang itu disebut pas foto itu terlalu kontras. Dan kalau untuk 40 tahun usianya, karena ini kan disebut ijazah ini konon kan, itu kan disebut-sebut ijazah ini kan ini bukan ijazah yang kemarin ya, ini yang diupload oleh si Dian Sandi, kemudian dikoreksi, dipalsukan lagi oleh Andi Aswan. Ya, tapi kira-kira fotonya saja itu sangat kontras kemarin. Foto yang sangat kontras itu tidak bisa dihasilkan dengan apalagi dengan kualitas sudah 40 tahun lebih. Foto dari, coba lihat ijazah-ijazah yang lain, teman-teman yang lain. Itu pasti sudah memudar karena kemis, karena kualitas kimia. Kalau foto yang tidak memudar, itu berarti cetakan baru. Itu satu. Yang kedua adalah juga tetap ada yang namanya garis ini. Ya, garis ini yang palsu juga ada nih, yang diupload oleh Dian Sandi dan Andi Hasan Tuhan. Ini garis ini nggak mungkin tuh sebuah ijazah asli. Karena itu adalah reprinting, sekali lagi reprinting. Dan logo ini harusnya emas. Kalau orang UGM asli tahu logo ini harusnya warna emas. Dan kalau sudah berusia di atas 10-15 tahun, lihat semua ijazah. Rata-rata kemudian blobor. Blobor itu artinya koyak gitu ya, atau melebar. Ini enggak kemarin. Mas Roy gimana? Kalau kata Prof Inu enggak akan beres-beres meskipun udah gelar. Iya harus beres. Yang jelas apa? Bukan kalau Pak Rifai mengatakan bergeser. Enggak bergeser. Semua tetap sama, konsisten. Bahkan makin jelas kebohongannya. Ya udah jelas kemarin terungkap lagi. Pas fotonya ya gitu, dan kemudian kalau orang mengatakan itu emboss kelihatan, enggak, emboss harus diperiksa dengan misalnya diperiksa apakah dia benar-benar emboss. Karena gini, kita sekarang sering lihat ada wallpaper misalnya, ada tegel itu kelihatannya emboss tapi ternyata setelah dipegang dia rata. Itu karena apa? Karena permainan grafis. Nah itu kemarin juga bisa hanya permainan grafis. Jadi yakin di pengadilan nanti akan bisa dibuktikan kalau harus dibuktikan karena misalnya nanti harus kita boleh benar-benar memegang, merasakan, kemudian juga menerang, dan harus bisa membalik. Kalau dibalik nanti akan kelihatan. Nah ini, apakah logo emasnya itu blobor atau enggak? Dan ada satu lagi, saya memang tidak semua saya buka. Karena kalau saya buka semua, nanti semua diikutin. Dulu juga mungkin belum ada tuh watermark, belum ada embossnya. Terus begitu kita ngomong watermark, emboss, tambahin. Belum ngomong ini, tambahin. Gitulah. Jadi sebenarnya kita tahu lah semuanya. Karena apa? Karena yang ada di KPU itu kan nggak ada semuanya. Embossnya nggak ada, watermarknya nggak ada semua. Soal disita ini menarik, Pak. Merekayasa nih. Disita tanggal 23 Juli. Tapi Oktober ada orang namanya Budiari. Ya itu bilang di Solo. Saya lihat barusan ditunjukkan. Katanya Juli disita. Kok Oktober barusan ditunjukkan? Itu kan bohong banget tuh Budiari sama Damanik. Terus kemudian tanggal 23 November dan 19 November di salah satu TV lain, orang namanya Andi Aswan dengan kebohongannya menunjukkan saya barusan scan ijazah asli. Lah kalau barusan scan tuh berarti sebelum nggak mungkin sebelum Juli kan? Karena berarti apa? Kemarin saya tanya polisi, apakah dari tanggal 23 Juli itu segel dibuka dan diberikan kepada orang lain? Enggak.
Nah berarti kalau tidak, berarti banyak orang berbohong juga. Jadi ini kan makin muncul kebohongan-kebohongan baru yang terjadi. Dan saya berterima kasih sekali terhadap Polda Metro Jaya, terhadap KIP dan semua, karena semua akan terbongkar dan semua akan dibongkar. Dan memang sebelum disidang nanti orang juga udah tahu kok ujungnya apa, karena ujungnya ijazahnya tetap palsu. Mas Roy, nah menuju ke pengadilan nantinya, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda siapkan, pede enggak apa yang Anda tudingkan akan terbukti justru di pengadilan? Sangat pede, karena kemarin pun kita mengajak sudah 3 ahli ya kemarin. Ada ahli yang sangat profesional dan sangat pengalamannya, Prof. Tono Saksono. Ada satu ahli Dr. Ridho Riwadi. Kemudian ada juga Dr. Ridho Rahmadi. Kemudian ada ahli pidana. Yang ahli pidana bahkan berkonsultasi dengan sangat bagus kemarin dengan Pak Dileskrim dengan Pak Propam ya, bukan Pak Propam, Wasidik ya. Kemudian bahkan mengakui nanti kalau ada berarti ada beberapa prosedur yang salah yang itu harus dipenuhi. Terus kemudian beliau perintah penyidik coba cek dulu langkah-langkahnya udah betul atau belum. Nah jadi dari situ udah kelihatan kalau kemarin tuh banyak sekali proses-proses yang tidak tepat. Dan kemarin dengan ada 3 ahli itu aja, dan bahkan kita nunggu kemarin katanya ada ahli IT juga yang mau dihadirkan oleh pihak sebelah ya, pihak Pak Rifai. Kita tunggu dari awal sampai akhir nggak muncul tuh hidungnya tuh yang namanya Joshua Sinathrya. Gak muncul. Mas Roy juga masih pede berarti ya? Sangat pede kalau memang benar ya, cukup 1 ahli, 1 bukti, 1 barang sudah. Ini kan sampai ratusan. Ini kan menunjukkan kalau mereka tuh nggak pede menghasilkan itu. Kalau nggak kan cukup. Ngapain ada 100-an? Dalam hukum minimal bukti. Melakukan melakukan penganiayaan justru, atau melakukan orang-orang justru harus menyerahkan orang-orang yang nggak salah ini. Kemudian harus disita ijazahnya, disita skripsinya. Ini kan orang satu ini kan memang bikin susah rakyat ya. Udahlah, udah jadi presiden bikin susah, udah pensiun aja bikin susah rakyat ini satu. Tapi berarti kalau penyidikan polisi juga Anda yakin akan bisa ya, makanya masyarakat harus mengawasi bagaimana polisi ini kemudian bertindak baik, dan ada komisi untuk percepatan reformasi kepolisian. Silakan Anda bekerja, tertibkan kalau memang langkah-langkahnya ada yang nggak benar.